Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Agusri. Saya dari kelas 2A akan menjelaskan tentang teori kognitivisme dalam belajar. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam materi lebih mendalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori kognitivisme. Jadi, teori kognitivisme ini menekankan pada bagaimana informasi diproses, yaitu pada saat belajar. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diukur dan diamati. Yang kedua adalah materi tentang kognisi dan metakognisi pada proses belajar. Kemampuan metakognisi adalah kemampuan siswa untuk mengatur proses kognitif yang terjadi dalam dirinya berupa kemampuan tentang berpikirnya, cara yang digunakan dalam belajar, dan bagaimana cara menggunakan pengetahuannya dan pengetahuan tentang pengaturan kognitifnya, yaitu kemampuan melakukan perencanaan strategi untuk mengatur informasi yang diperoleh, memantau proses pemikirnya, strategi untuk memperbaiki pemahaman yang salah, dan mengevaluasi keefektifan strategi yang digunakan. Secara sederhananya, kemampuan metakognitif yang diartikan sebagai kemampuan berpikir secara mendalam yang harus dimiliki siswa. Yang ketiga adalah materi tentang neuroscience kognitif dalam belajar. Dalam neuroscience ini terdapat beberapa metode yang sesuai dengan strategi pembelajaran berbasis neuroscience. Di antaranya, pertama, yaitu metode gerakan. Yang kedua, dapat menggunakan musik. Dan yang ketiga, pencahayaan dan tata ruang. Yang keempat adalah pembelajaran aktif yang menyenangkan, seperti bergerak, tertawa, dan bertanya. Dan selanjutnya adalah cooperative learning. Selanjutnya, konseling kelompok, dan yang terakhir adalah penggunaan strategi SEHAW. Di dalam teori kognitivisme ini terdapat 3 tokoh utama. Yang pertama adalah tokoh menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget ini mempunyai tanggapan yang berbeda dalam melihat perkembangan kognitif pada anak. Teori kognitif menurut Piaget menggunakan tahapan perkembangan kognitif yang di dalamnya meliputi sensori motor dari anak usia 0 sampai 2 tahun. Dan yang kedua adalah pra-operasional, yaitu dari 2 sampai 7 tahun. Dan yang ketiga adalah operasional konkret dari 7 tahun hingga 11 tahun. Dan yang terakhir adalah operasional formal, yaitu 11 tahun hingga dewasa. Itu menurut Jean Piaget. Sedangkan dalam teori kognitif menurut Vygotsky, melihat perkembangan kognitif dengan sosial anak atau interaksi anak dengan orang yang lebih dewasa, yaitu meliputi learning John proximal development, yaitu JPD, learning can do. Itu merupakan penjelasan dari Vygotsky. Yang 3 adalah menurut Brunner. Materi selanjutnya adalah implikasi pembelajaran, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang mengaktifkan skema lama, memberikan scaffolding, dan mendorong pembelajaran mandiri siswa. Itu adalah penjelasan dari implikasi pembelajaran. Nah, saya akan memberikan satu contoh agar teman-teman dapat memahaminya. Yaitu, contohnya adalah dalam pembelajaran apresiasi sastra, yaitu membahas tentang puisi, di mana guru tidak langsung menjelaskan makna puisi kepada siswanya, melainkan memberikan pertanyaan pemantik seperti suasana apa yang kalian rasakan saat mendengar rintik hujan dan petir yang menggelegar. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengaktifkan skema atau pengalaman personal pada siswa, sehingga proses pemaknaan puisi menjadi lebih bermakna dan autentik bagi setiap individu. Dengan cara ini, siswa tidak sekedar menghafal makna puisinya saja, tetapi secara aktif, siswa dapat pemahaman baru melalui proses berpikir kritis dan interaksi sosial. Dalam contoh ini, dapat kita lihat bahwa guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan jalan keluar ketika siswa mengalami kesulitan.
Selanjutnya, materi terakhir adalah konsep psikologi belajar dan mengajar, yaitu merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tentang perilaku makhluk hidup dengan penekanan khusus pada perilaku manusia. Sebagai studi ilmiah tentang perilaku, psikolog berfokus pada pemahaman tingkah laku manusia. Tujuan mempelajari psikologi anak adalah untuk mengurangi secara objek suatu tindakan yang terjadi. Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana dan menanggapi tindakan itu terjadi. Dan yang ketiga adalah memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu tindakan. Dan yang terakhir adalah mengontrol perilaku sesuai harapan dan mengarahkan perilaku yang lebih baik. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan adalah teori kognitivisme menekankan pentingnya proses mental internal, metakognisi, dan neuroscience untuk mencapai pengetahuan yang bermakna. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.